Hai semuanya, jadi tuh rencananya aku pengen jawab itu tuh via IG story. Cuman takutnya aku kayak jiper gitu. Kenapa aku jiper? Karena kalian tuh jawabnya tuh lengkap banget, komprehensif banget, detail banget, dan dianalisa dari berbagai sudut. Terus aku ngerasa gila, kayaknya aku kurang ajar banget nih kalau aku tuh ngasih tahu sharing insight-nya itu dari cuman kayak IG story yang kayak cuma semenit 2 menit. Jadi ya udah deh aku record aja kayak gini. Aduh, padahal belum make upan, belum apa, ya udahlah ya. Kan sebenarnya kalian tuh nonton view aku kan bukan karena tampang aku tapi karena isinya ya. Jadi gini, to be honest kan waktu itu tuh mentor aku nanya hal itu ke aku sama Adi. Terus kita berdua itu kayak bilang, ya tentulah bisnisnya Feli yang lebih bagus, masukin duit 100 juta dapat 50 juta. 50 juta kan lebih besar daripada return 1 juta. Sedangkan ya aku sama Adi sepakat kalau bisnis Feli yang lebih bagus, dan kita tuh mengkesampingkan modal awal yang disetor. Jadi kalau menurut mentor aku gini sebenarnya. Jadi ini tuh jawabannya nggak ada yang bagus, nggak ada yang mana yang lebih bagus, tergantung preferensi kamu sebagai pengusaha ya. Jadi gini, prinsip dasar pengusaha siapapun itu, kata mentorku, semestinya itu adalah mencatat, maksudnya mengetahui uang yang aku keluarkan, uang yang aku investasikan, hasil jadinya itu berapa. Jadi misalnya contoh gini, kalau aku keluar 1, aku dapetnya berapa? Aku dapetnya 2 atau aku dapetnya 10 kalau aku keluar 1. Kalau misalnya aku keluar 1 dapetnya 5, otomatis bisnis yang A itu akan lebih seksi dibandingkan aku keluar 10 dapetnya cuman 11 atau 12. Nah, itu tuh sebenarnya prinsip dasar yang sebenarnya menurut aku hampir semua orang tahu, tapi banyak orang tuh yang tidak mempraktekannya ya. Kayak of course ketika aku tanya itu kayaknya sekitar 85% itu 85% orang lah bilang kalau bisnis Adi yang lebih bagus karena returnnya itu satu banding 2 ya. Jadi kayak kita ngasih 1 dapatnya 2 gitu loh. Jadi kan justru lebih bagus kan. Kalau aku kan kalau yang bisnis Feli kan 100 juta dapatnya 50, walaupun secara duit nominalnya itu lebih besar 50 juta, tetapi uang yang dikeluarkan juga lebih besar dan returnnya itu lebih sedikit lah gitu loh secara persentase. Nah, tapi gini, banyak banget variabel yang memang mesti kita analisa ya. Jadi bukan cuma aku keluar berapa dapat duitnya berapa, tapi juga kita ngomongin tentang sustainability. Jadi aku tuh belajar sustainability dan versus profitability. Jadi sustainability itu adalah apakah profit yang aku dapatkan itu sustain setiap bulan atau setiap hari atau setiap tahun itu sama, atau sustain atau enggak ada promising growth in the future. Kalau ternyata contohnya kalau misalnya profitnya itu adalah 100% tetapi nggak sustain itu adalah kayak misalnya contoh kalau bisnis yang nggak sustain itu biasanya bisnis musiman, bisnis, kalau tadi aku baca-baca banyak banget sih yang bilang bisnis musiman kayak bisnis hand sanitizer, bisnis es kepal Milo, itu kan bisnis musiman. Biasanya kalau bisnis musiman itu biasanya profitnya bisa tinggi banget, tapi apakah sustain? Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang mana yang lebih bagus. Ya sebenarnya sih pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan jebakan teman-teman. Kadang-kadang tuh kita tuh terlalu terbiasa memilih jawaban lebih bagus A atau lebih bagus B tanpa menganalisa keseluruhannya seperti apa, which is aku juga kayak gitu. Jadi aku tuh mikir lebih bagus, yang penting ngeliat dari persentasenya udah cukup. Tapi banyak banget variabel-variabel lain yang memang mesti kita pertimbangkan selain sustainability sama profitability. Itu juga 100 juta yang kita keluarkan itu dalam porsinya itu apakah operasional atau ternyata porsi 100 juta itu bisa dibentuk dalam pembentukan aset. Itu kan juga sesuatu yang aku tuh gimana ya, kadang-kadang tuh kalau kita jawab tuh ya aku impress sih. Jadi tuh sekitar 50% dari followers aku yang jawab itu tidak ngomong lebih bagus Adi atau lebih bagus Feli, tapi ngomongnya itu lebih bagus sama Adi karena apa, tapi tergantung karena apa. Itu aku suka banget karena aku tuh jujur aja, kalau jujur-jujuran nih, aku tuh sekarang lagi ngomong dalam segi kalau aku tuh orang awam ya.
aku sebagai orang awam, aku tuh kan juga kayak gitu. Maksudnya aku juga kayak, oh ya lebih bagus Feli, lebih bagus Adi karena duitnya lebih banyak, atau enggak karena persentasenya lebih besar. Cuman sebenarnya sebagai pengusaha yang patut kita analisa adalah banyak variabel gitu loh, banyak hal. Pembentukan profit 100% itu dari bisnis seperti apa, apakah ini bisnis musiman atau bisnis yang berketerusan, terus apakah bisa di scale, bisa di upscale. Maksudnya di scale itu adalah apakah 1 juta mendapatkan 2 juta, berarti kalau aku masukin 100 juta dapatnya 200 juta, apakah itu? Tapi belum tentu juga. Kan memang pertanyaan aku kan ibaratnya detailnya dikit banget ya guys, kayak pertanyaan mengada-ngada aja, mengandai-ngandai. Nah jawabannya itu emang yang aku expect itu adalah analisa dari berbagai sisi, yang sebenarnya itu hal yang aku sebagai pengusaha itu sangat amat minim ya, aku kurang melakukan hal itu. Kenapa? Nih aku kasih contoh ya. Kenapa aku ngerasa banyak orang yang tahu kenyataannya tapi minim melaksanakannya? Kenapa? Karena kalian menilai besarnya perusahaan berdasarkan omset, ya gak? Ya kan? Karena kayak omset 100 juta dibandingkan omset 1 miliar, gedean bisnis yang omsetnya 1 miliar dibandingkan 100 juta kan. Jadi kan ya aku tahu, kalian tuh pasti tahu kan bisnis mana yang lebih ibaratnya lebih bagus, pasti profitnya lebih besar. Tapi kenapa kita menilai bisnis seseorang dari omset? Sebenarnya banyak variabel yang bisa kita lihat selain dari omset ya. Selain dari omset, kita juga bisa melihat variabel profitability-nya, berapa persen profitnya. Ada juga orang yang bisnisnya uangnya 1 miliar, profitnya 100 juta. Ada orang yang bisnisnya 200 juta, profitnya juga 100 juta, atau bahkan jangan-jangan 150 juta, kan ada juga. Jadi tergantung profit. Nah, kalau kita bilang profit lebih better, lebih baik, nah kita analisa lagi seberapa sustain, apakah sustain dalam jangka panjang, apakah profit itu lebih penting atau sustainability yang lebih penting. Sustainability gini, jadi profitnya ya mungkin nggak sebesar yang profitable ya, mungkin perusahaan yang profitable itu profitnya 20%, tapi sustainability profitnya misalnya 10% kayak gitu loh. Tapi 10% sustain terus. Sustain itu artinya bertahan setiap bulan ada ke 10%. Jadi itu sebenarnya variabel-variabel yang memang mesti kita pertimbangkan ya dalam menilai sebuah bisnis ya, bukan semata-mata dari omset aja. Which is aku dari dulu tuh ngomong nilainya semata-mata dari omset aja. Selanjutnya, kalau menurut aku itu pertanyaan simple, tapi bikin aku tuh mikir terus. Tahu kenapa mikir? Jadi gini guys, aku langsung tiba-tiba menganalisa marketing budget aku. Aku kasih contoh ya, contohnya nih, aku menganalisa marketing budget. Contoh, marketing budget aku, selama ini aku keluarin contohnya 100 juta. Return dari marketing budget aku sekitar ya katakanlah 150 juta kalau aku keluarin 100 juta. Langsung tiba-tiba aku mikir sebagai pengusaha yang aku gak pernah kepikir sebelumnya. Guys, coba aku mikir ya, Vel, kalau 100 juta uang itu marketing budget, aku taruh di marketing activity yang lain, kira-kira returnnya bisa lebih tinggi gak ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang jujur-jujur aja nih, mohon maaf nih, selama 10 tahun aku menjalankan bisnis, aku gak pernah kepikiran kayak gitu. Jadi tuh aku kayak, kok aku bisa ya sampai sekarang masih survive? Atau mungkin jangan-jangan kalau aku bisa memperhitungkan atau menganalisa dari berbagai sisi, apa jangan-jangan aku sebenarnya bisa lebih sukses daripada sekarang gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget aku tanyakan setelah aku tuh mempelajari hal simple banget, bahwa apa uang yang aku keluarkan sama uang yang aku dapatkan itu berbandingannya tuh berapa. Nah ini tuh sesuatu yang menurut aku pertanyaan simple itu tuh mengubah cara aku berpikir. Jadi guys, sebenarnya video ini dan penjelasan ini itu tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan yang aku tanya itu ada jawaban infinite-nya, tapi dari sini itu aku tuh pengen kalian itu coba bisa menganalisa jauh lebih dalam tentang
tentang apa ya, tentang cara pandang kalian terhadap bisnis, cara penggunaan keuangan kalian di dalam bisnis itu seperti apa, cara pengalokasian budgetnya seperti apa, terus melihat apakah ini akan sustain. Kalau memang ini tidak sustain, apa tuh plan B-nya, plan C-nya. Jadi ya guys, intinya itu sih penjelasan aku. Thank you banget ya udah berpartisipasi, karena aku tuh nulisnya itu dari jam kayak aku rasa aku nggak nanyanya itu jam 12 malam ya, per jam 12 siang ini yang ngisi udah 150 orang lebih. Aku happy banget sih sama kalian, aku happy banget sama antusiasme kalian, dan aku tuh masih berusaha untuk mengajak mentor aku untuk membahas hal lebih dalam. Karena bagi aku sebenarnya gini, kita tuh nggak boleh just because we don't know how to, kita tuh lemah di hitung-hitungan hanya karena kita lemah di hitungan. Aku bilang kita karena aku gigi itu doesn't mean hitung-hitungan dan finance itu harus sulit banget untuk dipelajari. Aku pengen itu bikin simple banget sampai orang kayak aku yang matematika jeblok pas SD, yang kaki itu udah kena pukul rotan sama guru berkali-kali gara-gara hitungan perkalian aja selalu salah, juga bisa. Kalau aku bisa dan aku ngerti, aku yakin kalian-kalian di luar sana yang memang nggak suka hitung-hitungan juga semestinya ngerti, karena you don't have to fall in love sampai master banget, tapi seenggaknya logikanya, teorinya, analisanya itu dapet. Well guys, I hope I can post more video lebih proper, dan thank you banget ya udah mau nonton video aku yang kayak pakai HP aja kamera depan, terus lightingnya pakai laptop yang di belakang. Next aku akan berusaha untuk invest dan lebih niat lagi. Thank you guys, bye.